Nah, perlu kita ingatkan kembali di antara kita belajar dan memahami ilmu. Mungkin di antara kita belum mengetahui apa sih tujuan kita belajar dan memahami ilmu agama. Saya ingatkan kembali ya. Jadi tujuan yang pertama kita belajar adalah ma'rifatullah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Itu dengan apa? Dengan ilmu. Orang yang betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya akan sempurna. Meraih kesempurnaan dalam ibadah. Karena di dalam ibadah ada 3 rukun, ada 3 pondasi. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga roja, harap. Dan ketiga-tiganya merupakan buah dari ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ma'rifatullah akan muncul rasa cinta, akan muncul rasa takut dan harapan. Sehingga semakin kuat, kokoh pondasi ibadahnya, maka semakin luar biasa pula dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang bisa menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Juga dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan bisa memahami setiap keputusan Allah. Ingat, hidup kita ini di atas keputusan Allah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan memahami setiap keputusan Allah. Nah, setiap keputusan Allah kalau kita pahami, maka hidup kita akan bahagia. Jadi dengan ma'rifatullah, ibadah kita akan sempurna dan kita pun akan meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ini berarti bahwa untuk meraih ibadah yang sempurna, untuk meraih kehidupan bahagia dunia akhirat, itu buah dari ma'rifatullah. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mungkin mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Berarti untuk meraih ibadah yang sangat sempurna, untuk meraih kehidupan bahagia dunia akhirat, itu membutuhkan ilmu. Tujuan kita belajar adalah ma'rifatullah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa Allah itu. Tujuan yang kedua, kita belajar ilmu tadi disebutkan agar kita bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil, mana yang baik dan mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang menyimpang, mana tauhid, mana syirik, mana ibadah yang berkualitas dan mana ibadah yang asal-asalan. Orang yang tidak paham ilmu tidak akan tahu, tidak bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Maka kita terus belajar sampai kita paham agar kita betul-betul bisa membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Yang ketiga, tujuan kita belajar yaitu akan kita semakin zuhud dengan dunia. Karena ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa betapa hinanya dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, sementara kehidupan akhirat kehidupan yang sangat terbaik dan mengekalkan. Allah menghendaki kehidupan akhirat. Karena ilmu kita diambil dari Al-Quran Karim, ilmu ini akan berpengaruh ke dalam hati kita. Ya, semakin
mendalam ilmu kita, maka semakin melihat betapa hinanya dunia itu. Juga dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, wallahi madunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu bisabihadihi falyanzur bima yarji. Kata Nabi SAW, demi Allah, tidak kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat itu seperti seorang yang mencelupkan jari telunjuk ke air lautan. Falyanzur bima yarji. Setelah celupkan, lalu kembali. Pasti ada yang tersisa, yang menempel di jari telunjuk. Itu beberapa tetesan ya, sedikit. Itulah kehidupan dunia dan kesenangannya, kenikmatannya. Coba kita lihat lautan yang sangat luas, seakan-akan tidak bertepi, tidak berujung. Itulah kehidupan dan kenikmatan akhirat. Jadi Nabi kita SAW juga mengatakan begitu dalam hadis yang sahih. Jadi pada saat kita terus menggali, mengkaji ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan semakin melihat betapa hinanya dunia. Akhirnya dengan faham ilmu agama akan membuat kita semakin zuhud dengan dunia. As-salafus saleh, para sahabat Nabi SAW, mereka menyibukkan diri dengan belajar ilmu agama dengan halaqah-halaqah. Bahkan dikatakan halaqah mereka itu mulai dari maghrib sampai subuh, dari pagi sampai maghrib, begitu seterusnya. Maka semakin mendalam ilmunya, maka semakin zuhud dengan dunia. Mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Dunia hanya sebatas pekerjaan, sementara akhirat menjadi kesibukan. Itulah pengaruh ilmu. Ya, kalau kita misalnya belajar ilmu sungguh-sungguh, istiqamah dan bertambah ilmu kita, tapi ternyata kita masih melihat dunia sesuatu yang sangat istimewa, sangat mulia, berarti ilmu kita tidak bermanfaat. Itu yang ketiganya, semakin zuhud dengan dunia. Adapun orang yang tidak paham tadi, dia akan mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Tapi yang keempat, yang terakhir, tujuan kita belajar agar kita bisa membedakan mana kesalahan dan mana perbedaan. Mana kesalahan dan mana perbedaan. Dan kita pun bisa menyikapi antara kesalahan dan perbedaan. Jadi jangan sampai kita menyalahkan perbedaan. Artinya ini dari masalah apa? Ilmu fikih ya. Masalah ilmu fikih. Karena dalam fikih tidak lepas dari namanya ikhtilaf, perbedaan. Makanya al-madhahib al-arba'ah, 4 madhab. Yang pertama siapa? Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Ahmad, yang ketiga Imam Malik, yang keempat Imam Abu Hanifah. Ini yang masyhur, yang terkenal. Padahal masih banyak lagi madhab-madhab yang lain. Dan al-madhahib al-arba'ah, 4 madhab imam ini dalam masalah fikih itu berbeda pendapat. Tentunya didasarkan pada dalil, bukan dengan akal atau perasaan. Tapi dalam masalah ilmu usul, masalah at-tauhid, masalah aqidah, masalah manhaj, mereka sepakat satu. Gak ada yang berbeda. Jadi dalam masalah perbedaan kita harus bagaimana? Lapang dada, toleransi, longgar. Jadi kalau kita melihat perbedaan dalam masalah fikih, kan misalnya sami Allah dengan membedakan, ada yang sedekap, ada yang ngerumbai. Yang sedekap menyalahkan yang ngerumbai, itu salah ya? Atau sebaliknya, yang sedekap itu salah. Ini menyalahkan perbedaan. Ini menunjukkan bahwa ilmu kita masih dangkal, ilmu kita masih setengah, belum sempurna.
Adapun inhiraf, apa inhiraf? Penyimpangan, oh iya wajib disalahkan. Kalau inhiraf, makanya harus dibedakan antara mana ikhtilaf dan mana inhiraf. Kalau ikhtilaf yang disalahkan. Selama ada pendapat yang disalahkan berdalil, kita at-tasammuh, toleransi. Nah, adapun inhiraf, penyimpangan, ini enggak boleh toleransi. Harus kita salahkan. Ini dalam menyikapi perbedaan. Yang kedua dalam menyikapi kesalahan. Jangan sampai kesalahannya kecil, kesalahannya sepele, tapi lihat sikap kita berlebihan, membenci orangnya, memusuhi orangnya, mencela orangnya, gitu kan? Jadi kita masih dangkal. Jauhi perbuatan yang salahnya, hindari, tapi orangnya dekati, berikan nasihat, berikan wasiat, gitu kan? Itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita masih menyikapi secara berlebihan, gitu kan, berarti kita masih enggak. Tapi itu diantara 4 tujuan kita dalam belajar. Diantaranya yang pertama apa? Ma'rifatullah, agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebut kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan mengenal siapa-siapa. Tujuan kedua, agar kita bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Mana ketaatan dan mana maksiat. Mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Itu dengan ilmu. Yang ketiga, dengan belajar membuat kita semakin zuhud dengan dunia. Ya, dunia dijadikan sebagai pekerjaan, sementara akhirat dijadikan sebagai kesibukan. Adapun yang keempat, dengan belajar kita bisa membedakan dan menyikapi mana yang salah dan mana perbedaan. Nah, itu yang mesti kita tekan.